Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kiki Ratna. Saya dari kelompok 2. Adapun anggota dari kelompok 2 yang pertama yaitu Lela, yang kedua Gusli, yang ketiga saya sendiri, yang keempat Yasmanto, yang kelima Fitri Ayunita, yang keenam Febri Wahyudi, yang ketujuh Hesti Mustika Dewi. Adapun tujuan dari video ini yaitu saya akan menjelaskan di mana perkembangan biologis, motorik, kognitif, dan sosio-emosional pada masa bayi. Perkembangan pada masa bayi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama perkembangan biologis, yang kedua perkembangan motorik, yang ketiga perkembangan kognitif, dan yang keempat perkembangan sosio-emosional. Perkembangan biologis yaitu perkembangan yang merupakan pada anak yang erat kaitannya dengan faktor hereditas, yaitu faktor dari dalam yang diturunkan oleh orang tua anak itu sendiri. Sifat dominan inilah yang nantinya akan muncul dan terlihat dalam diri keturunannya. Perkembangan biologis mengikut sertakan aspek dalam diri anak itu sendiri, seperti hormon dan materi-materi lainnya yang mendorong adanya perkembangan pada anak, terutama pada fisiknya. Sehingga perkembangan biologis sangat erat kaitannya dengan terjadinya proses evolusi manusia. Selanjutnya, perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak yang dikoordinasikan oleh saraf, pusat saraf, dan otot. Secara umum, perkembangan motorik terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama motorik kasar. Adapun motorik kasar adalah bagian dari aktivitas motor yang melibatkan keterampilan otot-otot besar atau kasar pada anak. Kemampuan menggunakan otot-otot besar bagi anak merupakan kemampuan gerak dasar. Kemampuan gerak dasar dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama lokomotor, non-lokomotor, manipulatif, dan koordinasi. Yang kedua yaitu motorik halus. Motorik halus merupakan aktivitas keterampilan yang melibatkan gerakan otot-otot kecil, seperti menggambar, menulis, meronsem manik-manik, menyulam, dan makan, dan lain-lain. Kemampuan motorik halus berkembang setelah kemampuan motorik kasar. Si kecil berkembang secara optimal. Perkembangan motorik pada anak tahun pertama sangat menakjubkan. Dari bayi yang tak berdaya ketika lahir akan memiliki sejumlah kepandaian yang mempesona. Awal perkembangan tubuh bayi yang sangat mungil hanya mampu menggerakkan kepala, tangan, dan kakinya. Pada saat ini, refleks tubuhnya yang bekerja sempurna. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah kemampuan kognitif bayi, yaitu cara bayi dalam belajar berpikir, mengingat, membayangkan, mengumpulkan informasi, mengatur informasi, hingga memecahkan suatu masalah. Perkembangan kognitif bayi pada usia 3-6 bulan juga meliputi kemampuan memahami sebab dan akibat, atau mengguncang mainan untuk menghasilkan suara, dan sebagainya. Memasukkan benda ke dalam mulutnya untuk mengeksplorasi lebih lanjut, mulai meraih benda-benda yang ada di sekitar dekatnya. Ataupun faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif bayi adalah faktor kematangan dan pengalaman yang berasal dari interaksi anak dengan lingkungannya. Selanjutnya, perkembangan sosio-emosional. Perkembangan sosial adalah kondisi ketika bayi dapat merespon dengan baik keadaan di sekitarnya. Sedangkan perkembangan emosional ini berhubungan dengan kemampuan bayi dalam mengenali
memahami, serta mengendalikan emosi dan ia rasakan. Perkembangan sosio-emosional anak berlangsung sejak bayi secara bertahap dan mulai proses penguatan dan modeling atau untuk ditiru. Interaksi seorang bayi dengan ibunya misalnya melalui penguatan positif dan negatif. Seorang bayi akan menarik perhatian ibunya dengan tersenyum, mengoceh, dan menangis. Adapun faktor-faktor perkembangan sosial dan emosi anak, ada dua faktor yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan sosial dan emosi anak. Bisa dini sebagai berikut. Yang pertama, faktor hereditas. Faktor ini biasanya ada yang menyebut faktor hereditas ini sebagai istilah natur. Yang kedua, faktor lingkungan. Sering disebut dengan istilah natur. Faktor ini bisa diartikan sebagai kekuatan kompleks dunia fisik dan sosial yang memiliki pengaruh dalam suasana biologis serta pengalaman psikologis, termasuk pengalaman sosial dan emosi anak sejak sebelum ada dan sesudah dilahirkan. Demikianlah penjelasan saya tentang materi yang ada di kelompok 2. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan Om Santi Santi Om.